bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian kita, menaikkan syukur. Ku sembah sujud
menyembah Tuhan ya Kak? Iya Kak. Terus kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Terus kita mau ngapain ya Kak? Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan Kak. Nah, kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Boleh duduk kembali. Yuk kita mau, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian hati sebagai hamba. Aku lagi main game. Game apa? Apa aja tuh? Kamu lagi ngapain? Aku lagi ngerjain tugas sekolah online nih, belum selesai. Oh, Kamu udah selesai belum? aku belum selesai. Selesain dulu dong, baru bisa main game biar tenang. Nanti aja soalnya aku lagi pusing. Jangan gitu lah, tugas itu harus diutamakan, baru main game. Nanti aja itu mah. Nah, terserah kamu lah. Shalom adik-adik. Shalom. Lagi ngapain kalian? Ini loh kak, tadi aku tegur dia untuk selesaiin tugas sekolah online-nya, tapi dia malah main game. Kenapa kakak? Kan tugas sekolah kan bikin pusing, jadi aku main game aja. Oh, main game. Nah adik-adik, kalau kalian dikasih HP atau dibelikan HP yang mewah buat sama mama kalian, kalian akan seperti apa? Seperti adik-adik kita yang ini? Atau digunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, membuka Alkitab, dan mendengarkan ibadah online kita? Ayo adik-adik, kirim jawaban kalian di bawah ini ya. Apa yang akan kalian lakukan dengan HP kalian? Terima kasih. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pertemukan kami kembali untuk dapat beribadah bersama-sama Bapa. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, jadikan kami anak-anak yang taat dan patuh Bapa akan firman-Mu, dan jadikan kami anak-anak yang baik untuk dapat mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya, amin. Nah, judul firman kita hari ini adalah apa yang terpenting dalam hidup kita. Apakah adik-adik yang terpentingnya main game, atau adik-adik yang terpentingnya menyelesaikan tugas sekolah? Nah, kita akan belajar dari kisah
10 orang kusta yang terambil dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 18. Adik-adik, ada 10 orang kusta. Penyakit kusta ini penyakit yang dijauhi oleh semua orang. Jadi mereka hidupnya yang dijauhi, jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari semuanya. Jadi mereka suatu hari mereka mendengar tentang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Mereka berjalan tuh mencari Tuhan Yesus dan bertemu di suatu tempat. Nah, 10 orang kusta ini berkata, "Tuhan, sembuhkan kami." Tuhan berkata, "Kalau kalian mau sembuh, kalian datang kepada para imam." Nah, mereka taat adik-adik, mereka berjalan terus untuk bertemu dengan para imam ini. Nah, di tengah jalan mereka sadar bahwa penyakit mereka sudah hilang. Mereka sudah sembuh. Mereka ada yang bersorak, "Hore, aku sudah sembuh. Hore." Satu lagi ada yang bersorak lagi, "Hore, tanganku sudah kembali pulih, sudah normal." Ada lagi pada bersorak, semua mereka bersorak-sorak. Nah, kalau saat mereka tidak mentaati Tuhan, mungkin mereka nggak sembuh. Karena mereka taat, di tengah jalan mereka dapat kesembuhan. Nah, yang ke-9 orang ini semuanya tidak ada yang kembali, hanya 1 orang yang kembali. Dia adalah seorang Samaria, dan dia berkata dan menghampiri Tuhan, "Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyembuhkan aku." Nah, adik-adik, kalau disembuhkan Tuhan Yesus gimana? Apakah adik-adik berterima kasih sama Tuhan? Atau adik-adik malah gimana? Nah, mari kita baca di Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, adik-adik, dari firman tadi kita dapat mengambil kesimpulan. Jadi kita jangan berkata yang tidak-tidak atau yang kotor, tetapi pergunakanlah kata-kata kita untuk memuliakan Tuhan, menjadi saksinya, bercerita tentang Tuhan kepada teman-teman kita. Dan jangan sampai Tuhan berkata, "Mana yang 9 orang lagi? Kok cuma 1 orang ini aja yang kembali?" Nah, demikian adik-adik firman Tuhannya. Dan pertanyaannya, yang pertama tadi di awal pertanyaannya. Yang kedua, untuk kelas batita dan balita, kalian ikuti mamah kalian yang akan membacakan Lukas 6 ayat 45. Dikirimnya melalui video ya adik-adik. Untuk pratama, kalian tulis di kertas ayat Lukas 6 ayat 45. Kirim jawabannya ke nomor di bawah ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi intinya itu kita harus melakukan perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan dari